Oke. Kita mau mengatakan kepada mereka yang di Facebook yang mungkin tidak dapat hadir karena mereka ada tugas-tugas ya, dan mungkin kemudiannya mereka boleh melihat dan mendengar dan bersama kita. Oke. So kita mengatakan kita bertemu lagi. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang kami kasihi. Amin. Bagi tepuk. Kita tepuk tangan karena kita hadir ataupun tidak hadir, kita tepuk tangan. Semua kita boleh bertemu sekarang di dalam line canggih ini, oke? So, ya, selamat pagi hari Minggu, 7 hari bulan Mei tahun 2023 ya. So, kepada semuanya yang hadir, yang di luar sana, di mana saja ya, selamat pagi. So, saya Pastor Miller Likup. Hari ini saya mau sambung khotbah saya yang saya khotbah minggu lalu. Berapa hari bulannya? 30? Yes. Khotbah tajuknya adalah Gereja Yesus Kristus. Amen. So, ini adalah sesi yang kedua. Oke? Dan kita telah dengar minggu lalu, boleh rujuk kembali di dalam Facebook, yaitu di dalam Matius pasal 16 ayat 18, Yesus mengatakan kepada muridnya, yaitu Yesus sendiri memiliki gereja. Bahasa gereja itu bukan gereja. Tulisannya di bahasa Indonesia adalah jemaatku. Yesus mengatakan, aku akan mendiri ataupun membina jemaatku. Siapa punya jemaat? Siapa punya gereja? Gerejaku. Perkataan jemaat itu adalah ekklesia dalam bahasa asalnya. ekklesia. Dan kebenaran itu yang dikatakan Yesus sebelum dia mati kepada murid-muridnya digenapi di Kisah Para Rasul pasal 2. Apabila Yesus dari surga, sudah dia balik ke surga ya, dan dia menghantar Roh Kudusnya, dan seramai 120 murid-murid Yesus yang menunggu di satu tempat di Yerusalem menerima Roh Kudus, dan lahirlah gereja Tuhan di bumi ini. Yes. Dan kebenaran ini terus menerus sampai gereja Tuhan mengembang. Didirikan Yesus sendiri melalui kamu dan saya sebagai ahli-ahli gereja sampai ke tempat Malaysia ini. Amen. Dari Yerusalem, Samaria, Judea sampai ke ujung bumi. Sekarang masih terus menerus digenapi ekklesia. Yesus mengatakan, Yesus sebelum dia naik ke surga juga dia mengatakan kepada murid-muridnya, yaitu saya mau membaca di sini pada Matius 28 ayat 18 sampai 20 ya. Sebelum dia bangkit ke surga. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu dia mengatakan kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptisalah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini dia mengutuskan murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah. And know this. Ketahuilah, kata Yesus, aku menyertai kamu sentiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi, sampai sekarang, firman itu telah digenapi. Di mana bermula di Yerusalem setelah mereka menerima Roh Kudus Tuhan. Yes. So, 2000 tahun sesudahnya,
Ya, kita tahu kalau kita rujuk di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Setelah Petrus, murid-murid 120 semuanya menerima Roh Kudus dari surga, dikirim Yesus. Dan Petrus setelah dia berkhotbah, dipenuhi oleh Roh Kudus. 3.000 jiwa, eklesia, 3.000 jiwa dikeluarkan Yesus dan dikumpulkan Yesus kepada dirinya untuk dimilikinya. Eklesia menjadi gereja Tuhan. Amin. Dan sekarang kebenaran ini terus digenapi di serata dunia. So, kita tahu tidak ada seorang pun tidak mendengar Injil sudahnya. Ya, di mana-mana. Hanya mungkin pada sedikit tempat sajalah. Ya. So, kita melihat perkataan yang penting di dalam ayat Matius pasal 28 ayat 20 itu. Penting dari untuk pergi adalah perkataan penting, aku menyertai kamu. Immanuel. God is with us. Allah menyertai kita. Gereja adalah Immanuel. Apa artinya? Gereja adalah Allah bersama kita. Allah menyertai kita. Itu gereja. Penting sekali. Amen. Jadi tanpa Tuhan menyertai kita, tiada gereja. Jadi kalau Tuhan menyertai kita, kita bersama Tuhan, ada pergaulan kan? Ada. Dari pergaulan ini, Yesus membangun dan mendirikan gerejanya. Kita mendirikan satu sama lain. Itu sebab pagi ini kita datang, yang tidak dapat datang, no problem. Harus ada keinginan mau datang bersama. Firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani, penghimpunan orang kudus harus dilakukan khususnya pada hari-hari yang terakhir ini. Amin. So, Immanuel, Allah menyertai kita. Yes. Tahukah saudara, dari awalnya lagi, ya, pada mulanya lagi, Allah sudah pun bersama kita manusia. Kenapa? Allah yang mencipta manusia. Tuh, untuk apa? Untuk pergaulan. Allah bersama manusia, manusia bersama Allah. Kita boleh membaca itu ya dari awalnya lagi, permulaannya Kejadian pasal 1 ayat 3. Manusia dicipta Allah untuk hidup bersama Allah. So, itu adalah manusia yang pertama. Dan kita adalah turunan manusia yang pertama tuh. Amin. So, mustahilkah Allah menyertai kita? Tiada mustahil. Itu adalah tujuan asalnya. Allah mencipta manusia. Bersama manusia. Di taman apa itu? Eden. Ya. So, ini adalah sebelum manusia itu jatuh dalam dosa. Jadi, karena Allah bersama dengan Adam, yaitu manusia yang pertama, di Taman Eden itu tidak ada bahasa eklesia di sana. Tidak ada. Karena tidak perlu Allah mengeluarkan mereka dan mengumpulkan mereka kepada dirinya sendiri. Karena mereka memang sudah di dalam Allah di sana kan? Bersama Allah di Taman Eden itu. Amin. Tetapi setelah itu kita tahu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Itu sedih kan? Jadi asalnya manusia diam bersama Allah. Kamu dan saya asalnya nenek moyang kita Adam. Diam bersama Allah. Allah bersama manusia pada mulanya. Itu asalnya. Ya, tetapi Adam jatuh dalam dosa. Manusia pertama itu jatuh di dalam dosa. Dan bila mereka jatuh di dalam dosa, Allah mengeluarkan manusia itu dari Taman Eden.
So kita dalam Facebook, kita punya WhatsApp, saya melihat ada soalannya. Sekarang di bumi ini, di manakah Taman Eden ya? Di mana? Where is it? Masih adakah? Lokasinya ada. Di mana? Jadi, kurang lebih betul. Jadi saya melihat nota saya, map. Map. Tidak berapa lengkap. Saya melihat dan saya menemui, karena di dalam Kejadian pasal 2 dan 3 di sana firman Tuhan mengatakan Taman Eden ada, dari Eden itu ada satu sungai, sebatang sungai yang mengalir, kemudian sungai itu berpecah menjadi 4 sungai, yaitu sungai Pishon, Gihon, Tigris, Euphrates. Dan saya melihat map peta ya, saya tidak menemui sungai Pishon dan Gihon ditemui di sana. Hanya tinggal sungai Euphrates dan Tigris. So saya melihat puncak sungai itu di tempat antara Irak dan Kuwait. Dan saya membaca Alkitab, Allah memanggil Ibrahim keluar daripada Ur of the Chaldeans. Ur, Chaldeans, dalam bahasa, saya ingat saya. Di mana Ur Chaldean itu? Saya pikir di sana, kurang lebih di sanalah, di antara Irak dan Kuwait, di sanalah Eden pada asalnya. Dan apabila manusia, yaitu Adam dan Hawa berdosa, Allah mengusir mereka keluar, mengeluarkan manusia Adam dan Hawa itu daripada taman di Eden itu, dan Allah menempati seorang malaikat kerub dan pedang yang menyala-nyala apinya di sebelah timur Eden itu, supaya menahan manusia masuk ke dalam Eden untuk mengambil dari pokok kehidupan supaya manusia hidup selama-lamanya. Jadi bila manusia itu mati, Adam dan Hawa berdosa, diusir Allah keluar dari Eden, supaya mereka tidak mengambil dari pokok kehidupan dan hidup selama-lamanya. Dan Adam dan Hawa mati. Kamu dan saya, turunan Adam dan Hawa, mati juga. Semua orang mati. Masuk ke dalam tanah di mana kita dibentuknya. So, ada soalannya tadi, masihkah Eden di sana? Bagi saya, kalau kita pergi ke antara Kuwait dan Ur of Chaldean itu dan Irak itu, kita boleh cari-cari sampai bilang tidak akan menemuinya. Oke, itu satu cerita yang lain lagi ya. Tidak ada di sana lagi. Kenapa? Tidak menemuinya, Pak. Tetapi Allah mengatakan ada malaikat menjaga itu dan pedangnya menyala. Terus kita baca-baca sampai buku yang terakhir, buku Wahyu. Baru saya membaca. Di sana ada pokok kehidupan. Di mana? Di surga. Betul? Dan di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, firman Tuhan mengatakan, semua orang yang bergantung di atas pokok, semua orang yang bergantung di atas pokok adalah orang yang terkutuk. Pokok itu di dalam Perjanjian Lama adalah salib. Kayu salib. Dan Yesus mengatakan dia datang untuk mati. Di mana? Di pokok. Dia yang tidak berdosa, dia menanggung segala kutuk di atas pokok itu, kayu salib. Dan Yesus juga mengatakan, aku adalah kehidupan. I am life. Life, kehidupan. So, sekarang segala bangsa boleh datang menemui pokok kehidupan itu. Nama dan siapa? Yesus. Dan memiliki hidup kekal.
Isn't it great? Wah, berita baik. Sungguh indah. Misteri Tuhan luar biasa. Yes. So, kita kembali. Ya. So, manusia itu berdosa, dikeluarkan Allah, diusir Allah keluar daripada Eden, supaya mereka tidak hidup selama-lamanya lagi, ya. So, Allah tidak menyertai mereka lagi. Tidak ada Immanuel. Karena sudah keluar daripada hadirat Allah. Tidak lagi menyertai manusia. Itu sebab sekarang dan sampai sekarang manusia, di mana mencari Allah ini, mencari semua mau disembah, macam pelbagai agama. Karena Allah yang mencipta segalanya tidak menyertai manusia lagi. Right? No more Immanuel. Yes. Tetapi ini penting. Allah tidak pernah terus meninggal manusia, mengenepikan manusia. Tidak pernah. Walaupun dia tidak bersama manusia, dia tidak menyertai manusia lagi, Allah masih ada di dunia ini. Di dalam roh Allah. Ya. So, kalau kita membaca Alkitab dari awalnya, buku Kejadian sampai buku yang terakhirnya, buku Wahyu. Yaitu, walaupun pada mulanya Adam dan Hawa sudah berdosa, Allah tidak menyertai mereka lagi. Allah tidak menyertai manusia lagi. Allah tidak pernah meninggal manusia. Walaupun manusia berdosa. Tetapi manusia tidak sadar. Saya membaca firman Tuhan, Alkitab. Saya membaca bahwa Allah tidak pernah terus meninggal manusia. Dia masih di dunia ini. Walaupun dia tidak Immanuel. Walaupun dia tidak menyertai manusia lagi. Kenapa? Allah kudus. Dia tidak boleh bergaul dengan yang dosa. You see? So Immanuel, dalam bahasa Ibrani, Immanuel adalah God is with us. Always is with us. Tetapi karena dosa, God is not with us. Immanuel, Allah menyertai kita. Allah bersama kita. Jadi walaupun manusia sudah berdosa, ramai lagi orang di dunia ini berdosa, tidak mau bertobat. Allah masih datang. Mau menarik mereka kepada dirinya. Kalau kita membaca di dalam banyak rujukan di dalam perjanjian lama ini, ya, di mana Allah menarik manusia dan manusia-manusia yang bertobat dan percaya kepada dia mengatakan kepada mereka begini. Salah satu daripada buku rujukannya boleh tulis di dalam Kejadian pasal 28 ayat 15. Kejadian 28 ayat 15 ini adalah Yakub. Yakub is Jacob. Yakub anak siapa? Anak Ishak, anak Isaac-nya. Isaac anak siapa? Abraham. So Yakub ini kemudiannya Allah mengubah namanya kepada Israel. Yes, betul, pandai murid-murid di sini. Wow, hebatnya. Oke. Jadi ini Allah mengatakan kebenaran kepada Yakub. Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya, kata Allah, aku menyertai engkau. Wow. Immanuel. God is with us. God is with me, kata Yakub. Ya. Dan aku akan melindungi engkau. Kemana engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Negeri apa itu? Negeri yang sekarang kita panggil Israel. Tanah janji. Aku tidak akan meninggalkan engkau, kata Allah. Melainkan tetap melakukan apa yang ku janjikan kepadamu, kepada turunanmu.
nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan sekarang Yakub. Dan itu Allah berjanji. Itu sebab sekarang Yakub itu yang dipanggil kita, kemudian Allah memberi dia nama Israel. Itu sebab tanah Israel itu masih di sana wujud. Siapa yang memberinya? Allah yang mempunyai segala langit dan bumi dan segala isinya. Memberi kepada Yakub. Yang kemudian dia ubah namanya Israel. Ini kebenaran. Kita memberitakan berita Injil, beritanya kebenaran, jangan berita yang palsu, no. Oke? So, Immanuel, aku menyertai kamu, oke? Dan kalau kita membaca Keluaran pasal 3 ayat 14, ya, di dalam bahasa Inggris lebih tepat, yaitu Allah mengatakan kepada Moses, ya, My presence will go with you. Hadiratku, Musa, akan menyertai kamu. Immanuel sekali lagi. Kepada mereka yang ditarik Allah dan yang respon, percaya pada Allah, dia mengatakan, I will be with you. Aku menyertai kamu. Kembali kepada rencana Allah asal bila dia mencipta manusia betul di Taman Eden. Yes? Immanuel. Ya, so, dan di dalam buku Hagai, perjanjian lama, buku Hagai, pasal 2 ayat 5, saya membaca dalam BI pasal 2 ayat 4. Hagai pasal 2 ayat 5 ini adalah Allah berfirman melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel. Zerubabel adalah bupati Yehuda. Bupati adalah gubernur Yehuda, ya. Oke, ini kata Allah melalui Nabi Hagai. Tetap ini tentang mereka, orang Israel membenakan bait suci yang baru, yang lama sudah runtuh, ya. Ayat 5. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. What? I am with you. God is with us. Immanuel. Amen. Luar biasa ini. Haleluya. Demikian firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Mereka keluar dari Mesir, Allah sudah berjanji untuk memberi mereka tanah Kanaan itu yang dipanggil Israel sekarang. Jangan ada manusia untuk merampasnya dari Allah. Binasa. Itu kata firman Tuhan. Siapa yang memberkati Israel akan kuberkat, kata Allah. That's why saya memberkati. Kita di sini memberkati. Yesus Kristus Tuhan kamu dan Juru Selamat kita. Siapa? Bangsa apa itu? Siapa bangsanya? Ya adalah orang Israel. Yesus. Amen. Haleluya. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Oke. Dan kita melihat lagi kepada Yesaya. Pasal 7 ayat 14. Kita boleh belajar sedikit dalam sekolah kita pagi ini, ya. Yesaya pasal 7 ayat 14. Ini Nabi Yesaya yang mengatakannya tentang kepada Ahaz, raja Yahudi, ya. Ini kata Nabi Yesaya. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. A sign is given to you. Ahaz, raja Yehuda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. God is with us. Dan nubuat ini, firman Tuhan ini digenapi
800 tahun kemudian di dalam perjanjian baru kita membaca Matius pasal 21, yes, ayat Matius pasal 1, sorry. Matius pasal 1. Oke. Mana dia? Ayat 21 sampai 23 ya. Saya membaca. Ini adalah malaikat Tuhan menyatakan dirinya kepada Yusuf. Yusuf adalah Joseph di dalam mimpi dia. Oke, ini kata malaikat Tuhan itu kepada Yusuf. Ayat 21. Ini tentang Maria. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia. Oke, saya membaca dari ayat 20 dulu. Malaikat Tuhan menampakkan dirinya dalam mimpi kepada Yusuf. Mengatakan, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungnya adalah dari Roh Kudus. Bukan dari manusia dia berzina, bukan. Itu sebab Yusuf mau membuang istrinya. Mereka tunangnya itu. Ya. So, Allah mengutus malaikatnya mengatakan pesan ini kepada Yusuf. Anak yang di dalam kandungnya adalah dari Roh Kudus. Amen. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. So, Yesus adalah juru selamat. Menyelamatkan bukan hanya umatnya di sini. Tetapi di dalam Alkitab menyelamatkan semua manusia dari dosa-dosa mereka. Karena semua manusia berdosa. Ini juru selamat dunia. Ya, ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nabi siapa di sini? Nabi Yesaya itu yang telah kita baca tadi dalam pasal 7 ayat 14 ayat 23. Sesungguhnya anak darah ini adalah yang dinubuat Nabi Yesaya tadi ya. 800 tahun sebelum Yesus datang. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amen. Immanuel, sekali lagi, manusia boleh hidup dalam rencana Allah yang asal bersama Allah. Immanuel, Allah menyertai kita. Allah ada di sini pagi ini. Allah ada di rumah kamu di mana saja. Allah menyertai siapa? Amen. Siapa kita? Gerejanya, eklesia yang sudah dikeluarnya dari dosa dan dikumpulnya dengan dalam dirinya sendiri menjadi tubuh Yesus dan dimilikinya. Immanuel. So semua yang di luar eklesia, di luar gereja tidak ada Immanuel. Itu sebab ilahi zaman ini, setan adalah ilahi zaman ini. Firman Tuhan, setan menguasai seluruh dunia yang berdosa. Hanya di dalam Yesus kita dibebas. Setan tidak boleh menjamah kamu dan saya lagi. Amen. Ini luar biasa. Ini kebenaran. Ini pengalaman kita di sini. Ya, bukan hanya kita bercerita-cerita yang apa idea di sini, idea di sana. No, kebenaran dari surga. Di dalam hidup kita, kesaksiannya. Amin. Betul-betul benar. So, kita melihat luar biasa. Eklesia, ya. Kita dikeluarnya dari kehidupan lama, dari dosa, dari kegelapan, dari kutuk-kutuk semuanya kejahatan. Dikumpul Tuhan kepada dirinya sendiri dan dimilikinya. Ini adalah gereja kan? Gereja Immanuel ya? Ya senang, oke. Allah menyertai kita. So, saya mau tanya, siapakah Allah menyertai kita nih? Siapa?
Siapakah Immanuel ini? Amen. There you are. Yesus Kristus. Itu sebab dulu saya mengatakan, gereja, ini kebenaran yang penting. Church, jemaat, gereja adalah tentang Yesus Kristus. Itu saja. Nothing else. Who is Jesus? Siapa Jesus? Saya ada tulis di sini. Oke. Saya mau memberitahu supaya ini kita ada lebih lagi pengetahuan ya. Dalam Ibrani, buku Ibrani pasal 1 ayat 2. Oke. Ibrani pasal 1 ayat 2 mengatakan. Oke, saya baca ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita, yaitu orang Israel, dengan perantaran nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, kita sekarang diam di zaman akhir ini, Ia, yaitu Allah, telah berbicara kepada kita dengan penentaraan anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Segala yang ada, ya. Apa saja yang ada, Dia berhak menerima. Pakai yaitu oke. Oleh Dia, oleh siapa? Anaknya, Yesus ya. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. So saya mau tanya, siapa yang menjadi alam semesta? The world is the universe. Universe. Siapa yang menjadi? Immanuel. Allah menyertai kita. Siapa namanya? Yesus Kristus. Amin. Oke, kita mau membaca lagi di dalam Ibrani pasal 11 ayat 3. Oke, saya baca. Ibrani pasal 11 ayat 3. Berbunyi begini. Karena iman, by faith. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta, the universe, the whole universe, telah dijadikan oleh firman Allah. Saya mau tanya, siapa firman Allah itu? Yesus. Oke, nanti kita melihatnya. Oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah dijadi dari apa yang tidak dapat dilihat. Oke, kita membaca daripada sekarang. Oke, kita melihat kepada Yohanes. Yohanes pasal 1. Oke. Yohanes pasal 1 ayat 1. Ayat 1. Oke, sehingga 3 saya baca ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Bersama dengan Allah, firman ya. Dan firman itu adalah Allah. Wow. The word is God. Oke. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu, all things, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oleh siapa? Oleh firman. Oleh siapa? Oleh Allah. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapa? Firman itu adalah Yesus Kristus. So, siapa Yesus? Yesus adalah Allah. Immanuel. God is with us. Luar biasa. So, bila saya mengenang ini, saya sakit pun tidak sakit lagi. Luar biasa. Amen. Tuhan, saya tidak sedar saya sudah sembuh. Itu sebab saya boleh berkhotbah pagi ini. Wah, luar biasa. Amen. Kemuliaan bagi Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Yes. So, kita melihat minggu lalu ya. Saya ingat minggu lalu. Yaitu, saya telah kongsi. Bila-bila masa daripada sekarang, gerejanya kita. Gerejanya kita ya. Yang dimiliki Yesus. Allah menyertai kita. Bila-bila masa dari sekarang kita boleh dikeluarkan dari dunia ini dan dikumpul Allah, dikumpul Tuhan di atas udara dan dibawa Dia bersama Dia kekal selama-lama namanya. Pada masa itu nanti dibawa Dia ke surga 7 tahun. Peristiwa itu dipanggil pengangkatan, the rapture. Dan
Bila kita 7 tahun di surga, enjoy perjamuan pernikahan anak domba, menerima rewards, upah-upah. 7 tahun kita berpesta. Apa yang berlaku di dunia ini? Di dunia ini 7 tahun. Di dunia ini 7 tahun telah saya khotbah itu berapa lama sudah. Ini kalau kita pergi di dalam terus melanjutkannya, ya mengambil masa. Sorengkas. 7 tahun kita di surga dan 7 tahun ini hanya orang yang di dalam Yesus. Ini adalah gereja Tuhan yang diangkat. So orang yang suam-suam kuku mungkin I don't know. Orang yang backslide, orang yang bukan dimilik Tuhan, bukan Kristen, hanya sebutan Kristen, mereka akan tinggal. Mereka akan tinggal di dunia ini 7 tahun. Apa yang berlaku 7 tahun itu yang dipanggil Alkitab peristiwa kesusahan yang besar, penderitaan yang besar di dunia ini, seluruh dunia ini dicurah oleh amarah Allah. The wrath of God is being poured on the world, in the world. 7 years yang dipanggil penderitaan besar. Tidak ada penderitaan yang lebih besar daripada itu, sebelum itu dan selepas itu. Ya, so di mana Allah mencurah amarahnya kepada semua manusia yang diam, terus tinggal diam dalam dosa. Kepada semua manusia yang di dunia ini yang menolak Yesus yang diutus Allah untuk menjadi juru selamat manusia. So, Allah marah. Dan amarah Allah itu kita boleh membaca di dalam Wahyu pasal banyak di dalam, mulai Wahyu pasal 6 sampai ke Wahyu pasal 19. Amarah Allah, dicurah Allah dari surga, dalam bentuk di surga, dia membuka meterai, 7 meterai, dan kemudian 7 pula sangkakala, trompet ya ditiup ya malaikat, dan kemudian malaikat mencurah 7 cawan emas dari surga. Adakah ini fisikal kita melihat? No, this is spiritual. Jadi manusia yang berdosa yang tinggal, banyak yang mengata dalam bibir aku Kristen tetapi hidup bukan Kristen. Mereka tinggal. So itu sebab firman Tuhan menggalak kita. Gereja harus merindui penyataan Yesus Kristus. We need to love the appearing of our Lord Jesus. Itu rapture. Loving. Looking forward. Galakkan diri. Rindu untuk Tuhan datang mengambil kita balik ke surga. Ini masanya. Anytime. Ya, so walaupun di dalam penderitaan besar 7 tahun itu di dunia ini, ini kebenaran Allah. Sebab banyak orang marah Allah. If there is a God, where is he? Kalau ada Allah yang benar hidup, di mana dia? Kenapa dia mengizinkan banyak malapetaka? Manusia bunuh manusia, banyak kacau bilau, kejahatan banyak. Allah itu mati, kata mereka. Tidak ada Allah. Itu sebab mereka, kami Allah, kami Allah, mereka banyak macam Allah. Manusia menuduh Allah, marah, menghujat Allah, bukan. Allah masih tidak respon. Why? Sampai sekarang, sampai peristiwa kesusahan besar, penderitaan besar itu, Allah masih mau menyelamat manusia. Just imagine. Sampai Allah mencurah, yaitu amarahnya mendidih, habis-habisan dicurah kepada dunia. Itu sebab malapetaka yang menimpa dunia, penyakit-penyakit wabah itu, boleh baca sana. Tiada tandingannya. Tiada tandingannya. Ya, tetapi Allah masih terus mau menyelamat manusia. Bagaimana Allah menyelamat manusia? Dengan gerejanya. Kamu dan saya yang telah dikeluarnya dari kegelapan, dari dosa, dari kejahatan, dan dimasuknya ke dalam dan berkumpul di dalam tubuhnya sebagai gereja, dimilikinya, diutusnya.
Dibangunnya untuk kamu dan saya membangun satu sama yang lain dan juga menjangkau jiwa-jiwa. Berdoa. Kalau kita mengatakan kita gereja Kristen, berdoa, Tuhan berikan hatiku keinginan yang begitu berkobar-kobar untuk kongsi Yesus, menjadi saksi Yesus, memberitakan berita baik kepada sesiapa saja di sana. Kerinduan itu. Banyak excitement. Saya memberita baik di sana sini. Ada yang mau menerima, ada yang di tepi jalan pun saya berdoa dia menerima Tuhan Yesus. Tetapi kebanyakan mereka, tidak pandai bahasa Melayu lah saya campur. Bahasa Hokkien, bahasa Melayu saya campur semuanya. Ada dari mereka jangan kongsi saya tentang Yesus. Saya orang ini, saya tidak mau sebut apa agamanya. Oke. Bertemu lagi. Berapa hari kemudian, halo, lari, lari sana. Dan kemudian bertemu lagi, halo. Kali ini tidak dapat lari karena berdepan muka sudah. Jadi saya senyum-senyum, saya tidak kongsi apa-apa karena dia tidak mau dengar. Jadi kawan, sampaikan halo, hobo, good. Saya nama dia tuh, saya sebut, saya tahu. Bahwa dalam doa mana tahu satu hari Tuhan menyentuh dia, tidak mustahil. Amin. Kalau Tuhan, Roh Kudus tidak menyentuh, kamu dan saya memberita Injil kosong-kosong, sia-sia. Itu sebab dengan demonstration of the Spirit power, we preach the gospel. Amen. Oleh Roh Kudus, firman Tuhan. Ya, so luar biasa. Di dalam penderitaan besar itu kelak belum tiba, akan tiba bila-bila masa setelah kita diangkat. Meletuslah di seluruh dunia ini penderitaan yang besar. Allah masih mengasihi manusia, mau menarik manusia kepada dirinya. Dia tidak terus meninggal manusia. Kita boleh baca itu di dalam Wahyu. Secara ringkasnya dalam Wahyu pasal 7 ayat 4. Allah, menghantar 144.000 saksi-saksi Allah dari umat Israel untuk menjangkau jiwa-jiwa seluruh dunia dalam masa penderitaan besar. Dan hasilnya Wahyu pasal 7 ayat 14, yaitu sesuatu kumpulan besar orang banyak dari segala bangsa yang bertobat dan percaya pada Yesus. Semua ini dari mereka yang penderitaan besar itu. Tetapi mereka percaya, mereka korban nyawa mereka, banyak mereka dipancung, putus kepala. Tetapi mereka rela mati daripada menyerah untuk menyembah bahala yang datang dari setan. Antikristus itu yang menjadikan diri mereka itu Allah. Ya, iblis. Ya. So, kita juga membaca kemudian di dalam Wahyu pasal 11 Allah mengutus 2 orang saksi. Luar biasa saksi itu untuk menubuat. Dan kemudian Wahyu pasal 14 Allah mengutus malaikat di dalam penderitaan besar itu untuk memberitakan Injil yang kekal. Jadi Allah yang mencipta langit dan bumi dan segala isinya, mencipta manusia, sangat sayang kepada manusia. Walaupun manusia masih menentang, mengeraskan hati. Ada yang membakar gerejanya dan membunuh Kristen. Allah masih mengasihi dan mau menyelamat semua manusia, karena semua manusia dicipta Allah. Allah tidak mau manusia binasa. God never want. Is never pleased. It is not a pleasure for God to see people destroyed in hell. Bukan. Oke, saya membaca daripada Yehikiel ya. Buku Yehikiel. Oke. Pasal 18. Ayat 32. Ezekiel
18 ayat 32. Ini Allah bercakap melalui Nabi Yehikiel kepada manusia. Manusia di seluruh bumi ini. Katanya, sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Dalam bahasa yang lain, Allah mengatakan, aku tidak senang, aku tidak seronok tentang kematian seorang yang jahat karena kejahatannya. Allah tidak seronok. Kematian itu bukan hanya dipisah daripada orang yang kita sayangi dan masuk ke tanah dikubur. Kematian itu di dalam bahasa Alkitab ini juga dipisah terus daripada Allah, daripada surga. Kalau dipisah itu di mana? Dipisah kemana? Neraka. Kekal selama-lamanya, menderita lebih dahsyat lagi. Allah tidak seronok dengan kematian orang yang jahat. Dan dia mengatakan di sini, demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. God want you to live. Hidup apa? Hidup yang kekal. Seperti yang asalnya, Immanuel, Allah bersama Adam di Taman Eden. Kekal selama-lamanya. Sekali diusir keluar Eden, kita menemui Adam dan Hawa mati. Di mana dikubur saya pun tidak tahu. Tetapi di sorga nanti saya akan bertemu dengan Adam. Apa yang saya mau tanya Adam? Adam, come. Dalam bahasa Ibrani mungkin saya tidak tahu. Kenapa kamu? Jangan kamu tanya saya, kamu tunjuk kamu sendiri, kata dia. Kita sama-sama manusia, Pak. Betul. Semua kita orang jahat, berdosa. Tiada satu yang baik. Tetapi hanya Allah yang baik. God is good. So good. Amen. So, Allah mau memberi kehidupan. Kehidupan ditemui, kehidupan yang kekal ditemui di dalam Yesus. Amen. So kita membaca lagi di dalam Ezekiel pasal 33 ayat 11. Dan ini dikatakan Allah kepada umat Israel. Tadi kepada semua manusia. Umat Israel juga sama manusia kan? Ya. Ezekiel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, yaitu kepada orang Israel, juga berdosa banyak. Mereka satu hari mereka ikut arah, kemudian mereka ikut bahala, kemudian mereka balik kepada Allah, kemudian mereka sembah bahala dan gostan. Tidak terhitung berapa kali. Itu sebab bila Petrus bertanya kepada Yesus, how many times must I forgive my enemy? Berapa kali saya mengampuni musuh saya? Yesus mengatakan 70 kali 7. 70 times 7. Nomor 7 adalah genap. Selagi orang itu berdosa, selagi itu mengampun. Seperti Allah mengampun kamu dan saya. Yes. Jangan mengatakan, sudah banyak kali saya ampun kamu. Ini last chance, yang terakhir. Tidak sabar lagi, sudah banyak sabar. Hari ini habis sabar. Tidak ampun lagi. Tetapi Allah, sesiapa, beberapa kali bertobat datang kepada dia, minta ampun, dia mengampun. Apa yang susah itu? So jangan simpan dan jangan tidur dengan dosa ya, amen. Oke. So dan Allah kata kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, orang jahat, tidak senang dia, tidak seronok. Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Itu aku senang, aku seronok bila orang fasik itu bertobat, orang jahat bertobat, aku seronok, dia kata, ya. Dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Allah mengatakan kepada orang Israel, karena mereka berulang kali. Tetapi bila mereka bertobat, Allah mengampun.
So, di dalam kesusahan besar itu, masih ada peluang untuk manusia yang tinggal di dunia ini, yang jahat bagaimanapun, boleh bertobat dan percaya pada Yesus. Namanya di surga, di dalam buku Anak Domba, buku Yesus. Tiada seorang pun boleh meniadakan, memadamkan nama kamu di dalam buku Yesus. Tiada yang jahat yang ditulis di dalam buku Yesus itu. Jadi semua manusia di dunia ini, dari lahir sampai dia mati, kalau dia tidak bertobat, dia memiliki buku dia sendiri. Dari dia lahir sampai dia mati, semua perbuatan dia. Perbuatan jahat, perbuatan baik, pikirannya, apanya. Yang dia katakan, ditulis di sana. Tidak ada yang baik di dalam manusia. Ini saya pikir tentang diri saya dulu lah, sebelum saya ikut Yesus. Banyak yang jahat, tidak pernah pikir dengan Tuhan, pikir tentang Tuhan, tidak pernah. Orang minta tolong pun, ada angin bagus boleh tolong, angin tidak bagus kamu gua. Banyak jahat, bibir jahat, tingkah laku jahat, banyak jahat. Di hadapan orang, oh baik orang ini, di belakang orang jadi hantu. Bukan Tuhan, kata Tommy Yap, saudara Tommy Yap. Tuhan kalau dibalik itu hantu. Nah itu Tommy Yap. Oke, jadi Tuhan Tommy Yap. Haleluya. So, jadi, luar biasa. Ya, di dalam di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 firman Tuhan mengatakan, ini perjanjian baru, the epistle of Peter, second epistle of Peter, chapter 2, chapter 3, pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Siapa sabar terhadap kamu? Terhadap manusia juga sabar. Terhadap orang yang berdosa sabar. Terhadap orang yang jahat sabar. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak mau manusia yang jahat pun masuk neraka. Binasa itu, perkataan binasa adalah hell. Hidup dalam neraka. Tidak ada orang mati di dalam neraka. Hanya di bumi orang mati, tubuh dia dikubur, roh dia hidup. Antara surga ataupun di neraka, mana dia pergi. Kalau Immanuel, gereja yang dimiliki Yesus, kita hidup ataupun mati, nama kita di surga. Seorang yang belum percaya pada Yesus, namanya belum ada di surga. Jangan mati tanpa Yesus. Karena mati tanpa Yesus akan terus, pada saat itu tubuh dikubur, dia akan terus rohnya pergi neraka. Dia akan menderita kekal selama-lamanya. Tidak ada peluang keluar lagi. Firman Tuhan begitu. So, Tuhan tidak mau orang binasa, tidak mau orang pergi ke neraka, tetapi Tuhan mau orang bertobat. Repent and believe in Jesus Christ. Repent. Senang kan? Senang. Sebab segala sesuatu yang perlu kita manusia lakukan untuk pergi ke surga, tidak dapat lakukan. Sudah dilakukan oleh Yesus di atas salib. Kita hanya percaya. Just believe and believe and believe. Kalau kamu percaya, kamu akan melakukan kepercayaan. Kamu dan saya kan? Kalau kamu percaya orang itu akan memberi kamu, dia mengatakan, aku berikan kamu 100 ringgit. Ini dia. Apa yang kamu laku? Oh, saya percaya kamu mau beri saya 100 ringgit. Tetapi kamu tidak pergi ke sana mengambilnya, kamu tidak akan menerimanya kan? Percaya kan tidak? Kamu terus datang ke sana ambil. Nah, ini 100 ringgit dan saya ambil. Percaya. Sesuatu berlaku yang ajaib. Lebih lagi di dalam kerajaan Allah di surga. Amen. So, yang sangat sedih apabila penderitaan besar 7 tahun itu yang berlaku di dunia ini, di antara manusia yang jahat yang boleh bertobat. Tetapi
kebanyakan mereka, firman mengata, dalam penderitaan besar itu, mereka tahu, mereka ini yang tidak percaya pada Allah, tidak percaya pada Yesus. Mereka ini penyembah-penyembah bahala, penyembah-penyembah antikristus itu. Setan menyatakan dirinya dalam seorang yang dipanggil antikristus. Menipu seluruh dunia orang yang masih dalam dosa. Setan hanya berkuasa pada orang yang berdosa. Ada dosa. Bila kamu ditebus dari dosa, diampun dari dosa, kamu bukan orang berdosa. Karena kamu percaya pada Yesus, kamu menjadi orang benar. Setan tidak boleh menguasai, tidak boleh menyentuh orang benar. Bukan kita sombong, no. Ini kebenaran. So jangan takut. Yes. So mereka masih jahat. Walaupun mereka tahu Allah yang melakukan malapetaka itu, mereka tidak mau bertobat. Begitu keras hati manusia. Sampai sekarang, kalau ada orang dengar sana, mengeraskan hati, saya berdoa, jangan keraskan hati. Ya tidak menolong kamu dan sesiapa-siapa. Lembutkan hati. Kita percaya karena Roh Kudus menginsaf kita. Kepercayaan itu, iman itu datang dari Yesus, datang dari surga. Jika kita harus mendengar dan membuka hati kita, mengakui kita seorang yang jahat, berdosa. Itu pertobatan. Percaya dalam hati dan akui dengan mulut, Yesus, kau juru selamatku. Kau telah mati dengan dosa atas semua dosa yang ada pada saya di atas salib. Sekarang ku datang padamu, aku percaya. Ampuni aku. Dosa ini, dosa itu, ampun. Dia mengampuni. Itu sebab firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas 24, pemberitaan tentang pengampunan dosa akan diberitakan, kata Yesus. What? That's the good news. Pemberitaan tentang pengampunan dosa tidak ada. Siapa-siapa di dunia ini. Hanya Yesus yang memiliki gereja boleh memberitakan berita baik itu tentang pengampunan dosa bagi semua orang. Semua dosa, jahat apapun boleh diampun. Amen. So kita melihat di dalam kalau saya mau membaca ya saya mau mengakhiri di sini dalam Wahyu pasal 16 ayat 8 sehingga 11. Ini satu daripada penderitaan yang menimpa manusia pada 7 tahun penderitaan besar itu. Ya. Wahyu. Revelation chapter 16 verse 8 to 11. Pemandang Wahyu. Pasal 16 ayat 8 saya membaca. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawan emas itu dari surga ke atas matahari dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Manusia di mana? Di dunia inilah. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan dia. You see, in English, and man was scorched with great heat, and they blasphemed the name of God, who has the power over those plagues, and they did not repent and give him glory. Mereka tahu, manusia yang jahat di dunia ini pada penderitaan besar itu, mereka tahu bahwa semua malapetaka ini yang mendatangkan penderitaan ini datang daripada Allah yang berkuasa atas malapetaka itu. Berarti Allah berkuasa untuk terus mencurahkan malapetaka itu, penderitaan, ataupun dia berkuasa untuk menghentikan penderitaan itu kepada manusia. Tetapi manusia pada masa penderitaan besar itu, ramai mereka tidak mau bertobat, tetapi mereka menghujat Allah. So hati makin keras sampai sekarang. Tetapi ini belum berlaku lagi, ini akan berlaku, ya.
Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawanya ke atas tahta binatang itu. Ini adalah antikristus ya. Dan kerajaan antikristus menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Kegelapan yang begitu dalam. Yang menyebabkan penyakit-penyakit ini. Dan mereka menghujat Allah. Menentang menghujat Allah, blaspheme God yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dan dari perbuatan mereka. See, God also cannot change our heart. Kalau kita mengeras hati, Allah tidak dapat menyelamatkan. Dia tidak dapat mengubah hati. Diberkatilah orang yang membuka dan melembut hatinya dan menyerah dirinya. Engkau mencipta aku Allah, engkau membentuk aku dengan tanganmu dari tanah. Dan bentukkan hatiku ini, ubahkan hatiku. No, dia mengatakan aku tidak akan mengubah. Apa dia lakukan? I will give you a new heart. I will give you a new heart. Aku memberi kamu hati baru. Ini berlaku pada saya 36 tahun dulu. Bila saya percaya pada Yesus, saya tidak pernah menangis begitu. Tetapi dia tidak sekelip mata berlaku. Beberapa minggu kemudian, hati baru. Tidak pernah saya membaca Alkitab. Alkitab saya berdebu di kono itu. Diberi orang. Tidak pernah dibuka. Saya mulai mengambil dan membaca. Mata rohani saya mulai terbuka. Ini mujizat. Hati saya mulai ingin untuk pergi gereja. Wah, nyanyian itu. Pada mulanya nyanyian. Dulu nyanyian itu. Oh, bosannya nyanyian. Oh, bosannya. Bosan. Mau pulang ke lapar. Dan bila saya dilahirkan kembali, dipenuhi oleh Roh Kudus, percaya pada Yesus, diampuni Yesus, diberi Yesus roh baru, hati baru. Oh, saya menyanyi Immanuel. Wah, semua yang dikhotbah pastor itu, saya pergi gereja karismatik. Saya pergi gereja sini. Nothing, tidak apa-apa. Saya pergi banyak gereja. Wah, satu gereja itu, wah, penuh oleh Roh Kudus. Wah, di sana merasa ya roh Tuhan menyanyi Immanuel. Wah, seronoknya. Wah, nyeregu bulu. Wah, kita mana? Nama dia. Semua khotbah itu. Saya ada buku, notebook. Saya tulis. Saya bukan pandai shorthand. Tulis. Apa yang saya dengar tulis. Pergi rumah, saya tulis kembali. Dan saya gunakan khotbah itu untuk mengajar dalam kelompok rumah. Mengambil masa. Saya bekerja sama dengan kamu dan saya. Sibuk. Tulis. Tiada yang senang. Tetapi lama-kelamaannya yang menjadi kerinduanku. Wow. Kerinduanku. See. Nothing is easy. In the beginning, don't. Apa yang senang? Ada orang yang mengatakan, oh senang, saya mau kawin, oke? 2-3 bulan, kopos. Sarah, bukan kopos. Bercerai. Istri nangis. Suamiku tinggal aku mengandung. Sorry, ini berlaku di gereja. Di mana-mana. Banyak kacau bilau. Jadi dari mulanya lagi buku Kejadian sampai buku Wahyu yang terakhir, Allah masih mau sampai sekarang masih mau Immanuel menyertai manusia. Kamu dan saya, Immanuel menyertai manusia. Eklesia. Saat kamu dan saya bertobat, kita dikeluarkan. Semua orang dikeluarkan dari hidupan lama, perangai lama, dosa-dosa, kegelapan, kejahatan, dibawa Yesus dan dikumpulnya bersama. Kita berkumpul di sini kan, untuk menjadi tubuh dia kepala, dan kita dimilikinya. Gereja Immanuel. Siapa Immanuel itu? Allah. Yesus juga Allah. So, siapa yang mencipta manusia pada mulanya? Allah. Tetapi saya mau tanya,
Dengan siapa dia mencipta? Melalui siapa? Yesus. Itu sebab dia mengutus Yesus untuk penyelamat manusia. Dan Yesus mendirikan gerejanya. Dan alam maut tidak akan menguasainya. The gate of hell shall not prevail. Kuasa-kuasa maut, kuasa kejahatan, setan, roh tidak dapat mengalahkan gereja. Gereja akan terus tetap wujud dan hidup kekal selama-lamanya. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Yes. So terima kasih. Tuhan memberkati. Yes, kita bertemu lagi minggu depan. Yes. Amen. Haleluya.